Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh kemurahan-Nya pagi ini kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Sementara waktu gereja-gereja terus beradaptasi dengan kondisi wabah corona yang melanda dunia, termasuk Indonesia dan Jawa Timur dan Mojokerto. Tentunya lingkungan kita masing-masing berada pada kondisi masing-masing waspada, masing-masing menjaga diri, bagaimana hidup sehat, bagaimana hidup tetap dalam kondisi prima. Itu semua tidak lepas tentunya dari campur tangan Tuhan juga, tetapi hendaklah saudara sebagai orang-orang percaya, saudara jangan berlebihan menjadi was-was, menjadi takut, menjadi khawatir. Amin. Sebab kalau demikian adanya, nanti banyak orang mati itu bukan karena corona, tapi banyak orang mati karena stres, depresi, takut menghadapi masalah, takut menghadapi virus, takut menghadapi bakteri, takut menghadapi sakit penyakit, dan terus persoalan demi persoalan yang akan terjadi tanpa prediksi manusia itu mendadak terjadi dan mengejutkan manusia itu sendiri. Sebagai orang yang percaya kepada Injil Kerajaan Allah, Tuhan Yesus sudah sering menyampaikan pesan-pesan kepada para murid tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Peristiwa apa tanda-tandanya? Kalau segala sesuatu itu harus diakhiri. Dan Tuhan Yesus mendidik dengan sebuah perumpamaan demi perumpamaan. Ada saatnya secara lugas Tuhan Yesus menyampaikan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Jangan menjadi takut, jangan menjadi khawatir ketika suatu saat saudara mungkin pas di pasar, pas di kantor, atau pas di mana ada petugas dari saudara-saudara kita, tim gugus tugas penanggulangan COVID-19, tahu-tahu saudara harus di rapid test. Ketika kedapatan nanti ada yang reaktif, saudara jangan menjadi khawatir apa itu reaktif. Singkat cerita, itu adalah action dari antibodi tubuh kita yang mengantisipasi kalau akan terjadi sesuatu, bahkan sudah terjadi sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Jangan dikonotasikan selalu corona. Saudara sakit gigi, silakan rapid test. Mesti reaktif. Saudara wudunan kan untuk greges sedikit toh. Nah, saudara rapid test pasti reaktif. Seorang Babinsa, sudah tahu Babinsa kan TNI, tubuhnya sehat, steril, sakit gigi, rapid test, ya reaktif. Bukan corona, tetapi di atas semua kewaspadaan penting. Tetapi jangan semua persoalan dikaitkan, digaduknya kalau corona. Nanti bangga coronanya kemana-mana dipuja-puja, ditakuti. Amin. Saudara punya iman, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berjuang menyangkali diri untuk menghampiri hadiratnya Tuhan, kita harus yakini, sekalipun rebah di sekitarmu ribuan orang, saudara tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Waspada penting, jaga kesehatan penting, sering cuci tangan, tidak apa-apa, itu bagus. Amin. Habis cuci tangan mau salaman silakan, mau bersih kok.
Amin. Habis salaman cuci tangan lagi, apik wong bersih kok. Nanti kan ada satu perubahan, ada satu hasil yang lebih baik lagi ketimbang dulu sebelum ada corona. Karena apa? Tangan bebas kuman, tangan bebas bakteri, tangan bebas penyakit. Jika ambil makan, ambil snack, makan sehat kan? Nah dulu kan enggak. Habis ning kandang bersih, apa burung bersih, apa ini kotoran di kandang kambing, kandang sapi mungkin sudah enak saja, langsung minum, langsung ambil jajanan, makan tanpa cuci tangan dulu. Kadang gitu kan, dipikirnya oh sudah tidak ada kotoran kok. Padahal kan sesuatu yang tidak kelihatan, ada bakteri, ada kuman, tidak kelihatan, nempel di makanan, masuk, ada telurnya cacing juga, tidak kelihatan. Sudah langsung ambil makanan, sudah makan, masuk, cacing itu berkembang biak di dalam sana mungkin begitu, berarti akeh, berarti wetenge saya gede karena cacing kan orang. Tidak begitu juga kan. Tetapi hidup sehat itu penting, waspada itu penting. Berkerumun namanya berkerumun itu tidak ada jarak. Itu mepet-mepet. Lo nonton apa sih sering kali berkerumun wulan itu. Antri barang gratis mana ya? Antri barang gratis ning Sunrise atau barang gratis diskon 90%. Nanti regane 100 belum bayar sithik ngono itu. Wulan tau mepet kono mepet ini itu berkerumun. Nah kalau ibadah di masjid, ibadah di gereja dengan jarak 1 meter, 1,5 meter, 2 meter itu bukan kerumunan. Itu sudah melewati suatu penelitian demi penelitian bahwa masing-masing harus menjaga jarak. Bagus juga, ya kan? Bagus juga. Kenapa? Nanti kalau dekat-dekat yang satu mau mendadak wae duet sing sebelah ngantuk kan kaget. Mesake loh. Sing kaget itu lo mesake. Tapi nek jaraknya 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, sebelah wae, sebelah ngantukan. Kan orang kaget, orang teman-teman itu loh. Jadi sampai caranya bersih harus ada etikanya. Mau batuk silakan, tidak ada larangan, tapi ada etikanya. Itu sebuah tatanan etika sebenarnya. Kalau ada orang sampai nantang-nantang, mana yang kena corona? Saya akan cium, saya akan sudah sampai sedemikian. Tidak perlu sebenarnya. Orang terlalu congkak, terlalu pamer dengan kesombongan, kekuatan itu tidak perlu. Tapi ada juga sih orang yang seperti itu. Terlepas dari itu, gereja-gereja mulai berbenah diri. Saudara-saudara kita yang lain juga mulai berbenah diri, yang Muslim, yang yang Hindu, yang Buddha berbenah diri dalam bagaimana menata peribadatan. Sementara sambil live streaming juga banyak, tetapi ibadah secara berjamaah itu juga tidak bisa ditinggalkan. Live streaming silakan, dunia modern menuntut itu untuk mempercepat sebuah pelayanan misi. Tetapi ibadah berjamaah yang ditetapkan Tuhan itu tidak bisa ditinggalkan. Orang pakar teknologi mengatakan tidak bisa. Sekalipun teknologi itu canggih, kita bisa bertemu tatap muka lewat layar, tetapi ketemu secara fisikal itu tidak bisa ditinggalkan. Saudara, sekarang dengan kondisi demikian banyak gereja-gereja harus berbenah diri, memacu diri. Kalau beberapa saat yang lalu ada 4 gereja kalau tidak salah di Surabaya harus sementara di off-kan dulu karena ada yang positif. 16 masjid, ada berita di mana, di Detikcom kalau tidak salah. Itu proses. Kalau semua dites, banyak semua reaktif. Andai kata tanpa corona, kematian itu dicatat setiap hari. Tidak tahu karena penyakit apa saja, tiap hari ada kematian tidak? Nah, tapi sekarang yang aneh, kadang-kadang mati mendadak langsung dikorelasikan dengan corona.
Ini yang bikin stres kadang akhirnya timbul kegaduhan di sana sini. Kena jantung, ada yang aneh lagi tabrakan. Katanya orang corona. Menyikapi itu semua kita harus belajar tenang, kita harus banyak ambil bagian, paling tidak ambil bagian dalam doa supaya negeri ini tenang, para pemimpin diberi ketenangan, para pemimpin agama diberi ketenangan, para pemegang kepentingan negeri ini diberi ketenangan untuk mengurus setiap persoalan yang terjadi. Puji Tuhan, kita akan buka sekarang Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Maaf, itu mungkin kurang pas atau hangat. Ya Mas, tolong apa AC sekarang ini kurang pas. Injil Matius pasal 24. Mari dibaca mulai ayat yang ke-15. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya, amin. Yang dimaksud waktu dipersingkat adalah waktu kedatangan Tuhan. Sebab sebelum waktu kedatangan Tuhan ada masa-masa di mana disebut masa-masa sukar. Masa-masa sukar ini merupakan kolaborasi, saya katakan sebuah kolaborasi rekayasa kerajaan surga. Kenapa kerajaan surga membuat sedemikian? Ini terjadi sejak zaman Nuh. Ketika Tuhan membuat satu pertumbuhan lewat pertama Adam dan seterusnya berlanjut, mandat biologis itu berkembang secara luar biasa. Tetapi ketika zaman Nuh terjadi, anak-anaknya Adam sudah mulai berbuat kejahatan, kecurangan satu sama lain. Berkembang sampai pada zaman Nuh. Kejahatan manusia itu semakin menjadi-jadi. Jika Tuhan katakan kecewa menciptakan manusia, yang akhirnya manusia bertindak semaunya sendiri, jauh dari mentaati hukum yang ditetapkan Tuhan. Akhirnya Tuhan menetapkan, Tuhan perintahkan untuk Nuh bertindak demi penyelamatan manusia. Suatu saat nanti akan terjadi suatu kondisi. Saya selama ini mengamati pemberitaan dari teman-teman, dari rekan-rekan hamba Tuhan yang seakan mempermudah situasi, mempermudah zaman yang akan datang.
Kalau saya katakan saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas tentang masa depan, bukan berarti terus kita masa bodoh. Kita harus bertindak dengan bijak. Ada yang mengatakan bahwa microchip atau tanda 66 dengan kode khusus 666, microchip itu nanti kode khususnya itu selalu ada di dalamnya. Itu khusus zaman antikris 3,5 tahun. Sebelum itu tidak ada. Iblis itu tidak sebodoh itu. Sebelum manusia ngerti, iblis yang ngerti. Unity of the world itu sudah diprogram, sudah ditata, dirancang sedemikian rupa. Contohnya saja sebelum EKTP. EKTP itu kan melewati suatu penelitian demi penelitian. EKTP itu melewati suatu ujian demi ujian, dipraktekkan. Dari teori dia dipraktekkan. Lebih efisien atau tidak? Lebih mudah atau tidak pemanfaatannya? Setelah melalui ujian demi ujian, penelitian demi penelitian, bisa diterapkan. Tidak seluruh langsung serentak seluruh Indonesia kan tidak, no? Setahap demi setahap. Mungkin pejabat-pejabat dulu. Saudara bisa bayangkan ketika masa-masa sukar itu nanti terjadi, siapa yang paling merasakan kesulitan hidup? Nanti detail silakan dibaca Wahyu pasal 13 di rumah. Orang yang hidup di bumi yang merasakan kesulitan hidup, penghidupannya menyangkut perekonomian, itu adalah orang-orang yang menolak memakai tanda 666, atau orang-orang yang menolak memakai microchip. Apakah tanda itu nanti dipaksakan? Sekarang gini, saudara warga negara Indonesia, kita warga negara Indonesia, wajib memiliki KTP. KTP itu nanti tidak ada dan diganti microchip. Kalau tidak menerima microchip berarti bukan warga negara Indonesia. Sengsara orang. Penderitaan atau tidak? Yang tidak memakai identitas dengan benda microchip itu tidak boleh berjual dan membeli. Sengsara atau tidak? Penderitaan atau tidak? Makanya dikatakan penderitaan itu belum pernah terjadi sejak dunia ada. Wahyu pasal 13, mari dibaca Wahyu pasal 13. Binatang yang keluar dari dalam laut. Langsung ayat yang ke-5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi nanti akan banyak tampil orang-orang manusia-manusia akhir zaman yang kecenderungan mulutnya itu penuh dengan hujat, menghujat Allah, menghujat namanya, menghujat kemah kediamannya, tabernakel. Dan semua mereka yang diam di surga juga dihujat. Ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba.
Dan ia berbicara seperti seekor naga. Banyak nanti tampil tokoh-tokoh akhir zaman. Konspirasinya antikris, nabi-nabi palsu nanti akan muncul. Penampilannya seperti domba, tetapi suaranya, aliran-aliran firman yang keluar dari perkataannya bukan aliran air kehidupan, tetapi aliran provokasi, aliran kepahitan, aliran kedengkian yang dialirkan, aliran perpecahan dari dalam mulutnya. Jelas. Oleh sebab itu masing-masing pribadi harus bertindak bijaksana terus. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama. Ya, dikatakan seluruh penghuni bumi menyembah binatang antikris itu. Ada Mbak Tuhan bertanya ketika dalam pertemuan, terus kapan kita ini bertindak menolak itu semua? Kalau itu menyangkut, sebab gini, unity of the world dengan satu tatanan dunia baru, satu pemimpin itu nanti, itu akan kerjasama dengan negara lain. Jadi bukan kebijakan yang mau, bukan begitu, tetapi ini harus, ini wajib diikuti warga negara. Karena seluruh penghuni bumi menyembah binatang antikris yang luka parahnya telah sembuh, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Banyak nanti nabi-nabi palsu juga tampil dengan mujizat. Action menurunkan api dari langit. Masih ingat ceritanya? Kenapa binatang antikris itu lukanya sembuh? Kenapa luka? Ayub pasal 12. Terjadi peperangan di surga. Surga dibersihkan karena iblis masih wirawiri, Lucifer masih wirawiri surga bumi. Iblis dibersihkan dari surga, tercampak ke bumi. Yang menjadi target adalah orang-orang yang tidak masuk pengungsian ke padang belantara. Masa 3,5 tahun aniaya besar. Ini manusia Kristen, orang-orang Kristen yang tidak masuk golongan, masuk padang belantara pengungsian, menjadi bulan-bulanan antikris. Kalau masih teguh dengan keyakinannya, itu kasih karunia. Tetapi saudara ingat, kasih karunia Allah sudah diangkat ikut gereja ke padang belantara. Dengan kata lain, orang-orang Kristen yang masih bisa bertahan pada masa antikris adalah orang-orang Kristen yang betul-betul mati karena darahnya sendiri. Karena apa? Harus mengalami siksaan demi siksaan. Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 24 tadi, siksaan itu belum pernah terjadi. Ngerinya, ganasnya sejak dunia ada. Seluruh penghuni, semua penghuni bumi menyembah binatang itu. Terus ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan. Banyak nanti orang-orang yang ada di bumi tersesat karena yang dikerjakan oleh nabi-nabi palsu itu. Banyak menyesatkan banyak orang. Masa-masa sulit, kesulitan ekonomi, nabi palsu bisa bikin duit, datang sebagai penolong, tampil seperti tukang sulap, bisa turunkan bintang-bintang di langit, api dari langit ditarik jatuh ke bumi. Itu nanti demonstratifnya nabi-nabi palsu. Terus kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi
supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Ya, jadi orang-orang di bumi dianjurkan membuat patung sebagai penghargaan atas antikris. Harus. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Oh, semua orang. Ini kondisi. Aduh, Matius pasal 24, Wahyu pasal 13, ini kondisi situasi zaman antikris 3,5 tahun. Orang-orang yang tidak memakai tanda 666 dibunuh. Setelah melewati suatu siksaan demi siksaan. Terus dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada yang mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya. Yang tidak memakai kode 666 tidak bisa membeli atau tidak bisa menjual. Manusia sekarang sudah mulai digiring. Saudara, nanti masuk mall, masuk hotel, karena orang tahu saudara tidak mau nyentuh tombol lift itu. Mereka sudah siapkan tanpa harus menyentuh, cukup tangan saudara mau naik ke lantai berapa, lantai 9, ya tangan ditaruh, jari-jari taruh di angka 9. Maka secara tidak langsung tanpa menekan tombol, kalau menekan tombol mereka sudah memberitakan nanti kena virus. Mereka pintar, mereka buat sendiri. Nah, tapi solusi bagaimana supaya manusia bisa bergerak tetap menurut aturan. Seperti itu caranya. Mau naik lift, tidak usah nekan tombol. Sekarang ada orang jual apa ini? Nah, semacam alat cake untuk apa? Cake itu apa? Demok gitu. Gawe nanti kayak kunci itu dari plat atau apa gitu, atau mika tebel. Jadi seperti ini tujuannya supaya jari tidak langsung nyentuh tombol atau apa. Jadi begini, jadi ditutup gudrek. Sebenarnya orang desa merasa ada jalan ya gudrek, gudrek. Aku gudrek sekolah mah dewi kan duit tadi. Ya nanti duit itu agak duit tadi silakan motong seperlunya. Nanti ditutup. Engko nek pasar gue tongkat. Milih ikan, milih bandeng, milih pindang, diutek-utek gua anu. Ayo diseneni umum. Ya pindang murah marit. Manusia jadi susah. Saudara mau naik bis. Sekarang lu pakai surat. Tapi tes. Piro bayar? 500. Berlaku berapa lama? Ya 3 hari. 10 hari. 3 hari. Saya baca kok 3 hari. Mau pergi dari Surabaya ke Jember. Di Jember 6 hari. Berarti dari 500 kalau bisa mulai. Khusus boleh surat rapid test butuh 1 juta. Mau ke luar negeri naik pesawat
harus periksa, diswab. Berapa biayanya? 1,5 juta. Berlaku 7 hari kalau tidak salah. Kalau pergimu lebih dari 7 hari, yang boleh surat meneh. Untuk suratnya tok 3 juta. Durung ngombe nih, durung kopi nih, durung roti one. Ayo coba, susah. Terus gitu. Ada yang bilang, wah bisnis baru kira. Alat rapid test sudah tahu harganya berapa? Untung ini orang dokter tak kasih tahu. Saudara kulaan. Apa ada yang punya teman dokter? Nek kulaan tidak masalah. Harga itu alat untuk rapid test. Paling murah 100.000 ada deh. 100 lebih dikit gitu. Sekitar 130, 125. Setelah naik tangan dokter jebret jadi 500. Hanya nulis gini bebas. Opit. Bayar 500 dengan modal 100 second lah katakan begitu. Saya ada teman punya link begitu barang cukup langsung dari Tiongkok. Kalau saudara mau dagang begitu tidak apa-apa. Termasuk apa itu? Termogan. Ada link dengan Tiongkok, ada teman hamba Tuhan. Kalau saudara mau jual gitu, tak kasih tahu nanti. Jadi tolong pula orang nomor. Jadi ini peluang juga, amin. Peluang. Kalau ada yang mau punya link apa klinik-klinik yang perlu alat ini, apa termogan, kita punya gratis. Tadi ada yang 90 derajat 90 derajat langsung ngopi. Saya tak ngopi di sini. Kopi kecut supaya tensinya turun. Apa-apa jenenge sambiloto saya. Kopi campur sambiloto. Berarti imbang. Ono pahite ono kecute sithik tambah lagi sithik. Sambiloto itu menurunkan tensi. Kalau saudara mau juga ada bawang daya itu menurunkan tensi juga. Ini banyak itu di samping itu banyak. Tapi kan sengir-sengir saudara tidak suka. Lebih baik obat kan tidak ada rasanya kan. Paling pahit sedikit. Tapi nek bawang daya, nek orang kuat kan bikin apa mual. Padahal itu bagus kalau saudara. Tapi kebanyakan nanti lambung juga tidak kuat. Jadi kalau asam lambung jangan banyak bawang merah. Jadi kesulitan demi kesulitan hidup manusia ini pasti. Jadi kalau kita tahu bukan menakut-nakuti, gembala bukan nakut-nakuti, tapi real. Semua yang tertulis dalam firman ini semua pasti tergenapi. Nah, terus menghadapi kondisi demikian itu bagaimana? Kita harus bertindak bagaimana? Sekalipun saudara sudah umur 50, umur 60 ke atas sudah umur sudah sampai orang nutup wis asal mikir sing kaya ngono-ngono. Apa saudara tidak berpikir untuk anakmu? Apa saudara tidak pernah berpikir untuk cucumu? Bagaimana kalau mereka suatu saat ketemu dengan zaman ini? Terus saudara karena umurmu sudah 60 ke atas, terus masa bodoh terserah urusannya dewi pergumulan dewi. Kata firman Tuhan, kata firman Tuhan, masing-masing pribadi punya pertanggungjawaban dengan Tuhan. Tapi di sisi lain, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menurunkan pengajaran ini kepada anak cucu kita. Jika suatu saat mereka punya prinsip, jangan sampai mereka terjebak kepada penyembahan patung antikristus. Sekarang sudah bermunculan patung-patung itu pinter ngomong, pinter presentasi, pinter memaparkan sebuah karya besar. Sedang dianalisa, bukan dianalisa, tapi sudah dipraktekkan, sudah dibuat barangnya itu, dan terus dipelajari ini kurangnya apa.
Kurangnya apa? Tuh disempurnakan. Nanti akan dibuat seganteng mungkin, segagah mungkin, nyaris seperti manusia. Jadi nanti bukan patung binatang antikris itu bukan berarti nanti yang tampil itu si antikrisnya itu nanti sendiri. Itu seorang tokoh akhir zaman. Presidennya dunia itu nanti. Bukan penampilan seperti yang di film-film anak-anak, robot, nendang apa saja robot, bukan robot seperti itu. Untuk itu kita siapkan, kita mempersiapkan diri kita berjuang, seraya kita mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan cucu kita supaya suatu saat mereka punya prinsip. Sebab mau tidak mau kita akan mereka akan menghadapi ini. Terus nanti bagaimana cara nolaknya gimana? Tepat pada waktunya Tuhan punya cara melindungi anak-anak kita. Amin. Tepat waktunya. Kalau sekarang kita mungkin bingung, terus kalau tidak pakai ini, seluruh identitas, jejak, rekam medis, rekam kriminal, kelakuan baik, semua nanti masuk ke situ. Kalau menolak berarti kan kita bukan warga negara yang baik. Sementara kalau kita menerima, kita berhadapan, berarti kita penyembah binatang atau patung antikristus. Kalau sudah pakai tanda 66 itu secara materi tidak susah. Sebab semua dicukupi oleh mereka. Sebab itu Tuhan ini bedanya. Tuhan Yesus datang ke bumi membawa misi penyelamatan, tidak tampil dengan sarana prasarana fasilitas. Tetapi Tuhan Yesus tampil mulai dari kandang. Ini juga merupakan suatu didikan bagi kita. Ketika saudara masuk sebuah tatanan dunia baru, pernikahan baru, ibaratnya mulai dari nol, diibaratkan kandang. Maria bisa memahami, Yusuf bisa memahami. Tetapi kalau tidak paham, kan jadi bahaya. Pernikahan yang seperti dialami Yusuf dan Maria itu tidak mudah. Tetapi karena Maria percaya bahwa dirinya mengandung firman Allah, maka dia yakin sekalipun mulai dari kandang, maka yang dikandungnya itu adalah seorang tokoh. Amin. Jadi jangan menjadi kecil hati. Kan tidak ada yang di sini sampai segitunya kayak Maria dan Yusuf kan. Anak melahirkan juga di tempat bukan di kandang, ya kan? Diantar pakai mobil, dijemput pulang pakai mobil, di sana ditunggui bidan yang dulu nolong lahirnya dia, masih nolong dia juga melahirkan. Ketika Hana itu lahir ditunggu anaknya Mbak Pur itu, Mbak Ika itu masih kecil, umur berapa waktu itu. Ketika Hana melahirkan kemarin, yang dulu nunggu Hana lahir kemarin sudah dia tampil sudah jadi bidan, nolong Hana. Itulah kehidupan. Keluarga bidan, anaknya bidan. Jadi kita mempersiapkan diri, mempersiapkan generasi kita ke depan menjadi generasi yang kuat. Kita jangan masa bodoh. Oleh sebab itu, dalam masa-masa transisi, dalam masa pandemi COVID-19, ini masa transisi, orang mengatakan masuk new normal, tatanan budaya baru. Apapun kata orang, tetapi di dalam Kristus harus dibaharui. Amin. Sehingga saudara-saudara tidak perlu menjadi kaget
New normal itu seperti apa? Di dalam Kristus, saudara diajari untuk beradaptasi dengan kondisi zaman yang semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin tidak menentu. Oleh sebab itu, kita berjuang bagaimana menghadapi kondisi yang demikian. Kalau ada pertanyaan, kenapa loh? Kok Tuhan izinkan malapetaka? Katanya Tuhan kan penuh kasih. Kita tidak usah mengingatkan Tuhan pun, Tuhan ngerti kalau Dia itu maha kasih. Tapi kita ini hidup di tengah-tengah kemajemukan manusia. Ada manusia yang tidak bisa mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Ada manusia yang tidak bisa menghargai kasih karunia Allah. Ada model manusia yang tidak pernah mengucap syukur ketika Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan pemeliharaan dalam hidupnya. Ada manusia yang tidak pernah berterima kasih ketika Tuhan sudah menolong hidupnya. Justru malah berbuat kefasikan. Hal-hal seperti itu yang memancing cemburunya Tuhan, sehingga Tuhan memberikan satu didikan. Tuhan mengasihi. Kita buka sekarang Injil Lukas, Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 20. Ini identik dengan yang Matius pasal 24 tadi. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, jawab Yesus katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kami. Ya. Jadi kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah tanpa tanda-tanda lahiriah. Maksudnya itu begini, bukan berarti terus ada kerajaan tiba dari atas secara fisik, ada bangunan, ada di tengah-tengah kita mendadak dia turun bangunan itu di tengah-tengah kita, tidak begitu. Tapi dengan tegas Tuhan kata, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kita adalah bait Allah, tempat kediaman firman dan roh itu. Kata lainnya lagi adalah tahtanya Allah. Di mana? Di dalam bait Allah itu. Jadi bukan tanda-tanda fisik, ada bangunan kerajaan, ada kursinya bagus, bukan begitu maksudnya. Terus? Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu itu. Jadi banyak sekarang bermunculan orang-orang yang penampilannya seperti yang digambar itu, yang digambar gambar Tuhan Yesus. Banyak orang yang seperti itu, mirip banget, mengaku bahwa aku ini Mesias. Ini sudah mulai muncul di Afrika, muncul di sana di Timur Tengah sana, muncul di India. Orangnya mirip. Ya memang orang sana, orang Kanaan, orang Filistin dan sekitarnya, itu kan fisiknya kan mirip-mirip begitu. Brewoken
mirip. Nah pelukis enggak, pelukisnya begitu. Dengan pemberitaan bahwa kerajaanku sudah datang, pengikutnya banyak. Sebab itu kita hati-hati, kita waspada. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, nanti kalau ada yang berkata, bersaksi, lihat ada di sana, lihat ya ada di sini, jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Orang itu juga bisa menyatakan mujizat, bisa membuat mujizat. Terus sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. ya, terus Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Sama seperti terjadi pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada hari Anak-anak Manusia. mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi bukan berarti nikah tidak boleh, tapi yang dimaksud di sini pada zaman Nuh itu orang hanya berpikir menikahkan anaknya, hanya urusan-urusan seperti itu yang menjadi fokus hidupnya. Makan, minum, pesta, mabuk, yang dipikir hanya itu. Fokus hidupnya hanya itu. Sementara Nuh dipercaya membangun bahtera, dan Nuh sudah menyampaikan berita itu. Kalau pengen selamat, maka harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi manusia pada zaman Nuh, mereka tidak mempedulikan, tidak memperhatikan apa yang disampaikan Nuh. Kesaksian demi kesaksian yang disampaikan Nuh itu dianggap angin lalu dan tidak dipercaya sebagai satu kepastian akan terjadi. Ya kita tahu bahwa ketika tiba waktunya air bah itu turun, ternyata yang masuk ke bahtera yang sudah dibangun Nuh juga tidak banyak, hanya keluarganya Nuh saja. Orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang hidup pada zaman itu tidak memperhatikan apa yang disampaikan Nuh. Pada akhir zaman mendekati hari hanya itu nanti, banyak hamba-hamba Tuhan tidak laku. Apa yang dikatakan hamba-hamba Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan itu tidak diterima. Manusia cenderung sibuk dengan urusan makan, sibuk dengan urusan pesta, sibuk dengan urusan anak, tidak memperhatikan soal ibadah. Saudara waspada dalam kondisi seperti ini. Amin. Saatnya anak-anak nikah kita hantar masuk pada pernikahan yang kudus. Penting, perlu. Saya katakan pada Yusi dan yang lain-lain tentunya sejak tahun yang lalu berpadan dengan berkatnya. Tidak usah berpikir muluk-muluk loh, kancaku itu pestanya luar biasa ya. Kayak Astoria, yang mau Jakarta kan gitu kan. Astoria, terus nanti Raden Wijaya, terus nanti gimana lagi? Sunrise. Astoria kan ya lumayan gede. Ada lagi yang di Surabaya sana, di hall yang besar. Saya begitu karena ini hanya peristiwa sekali seumur hidup. Jadi ini ngono kan? Saudara berpikir nyata, faktual, berpadan dengan berkat. Orang mau nikah itu kan mempersatukan persepsi, mempersatukan arah. Jadi kadang rembukan begitu tentang waktu, tentang nenek gembala itu tinggal melaksanakan saja. Umpama yang mau sakramen kan satunya di Jogja, mau kayak Mas Yosi satunya di Jogja, satunya di sini.
tarik ulur. Yang sana, oh di Jogja saja. Yang sini nanti, oh di sini aja. Enak di sini. Yang Jogja juga begitu, enak di Jogja. Wes nek ketimbang tarik ulur ngono. Ditarik garis tengah. Neng ndi? Ngawi ya. Jadi adil loh. Nang area. Nang Ngawi ya, adil loh ya. Ing Jogja lho mlaku mrene, ing Mojokerto mlaku nang ngono. Ketemu nanti Ngawi. Sekalian ziarah nang ngene makame Didi Kempot. Mau nikah rasa dinggo pusing uripku. Kalau pertimbangan gembala, kalau saya katakan saya ini melaksanakan tugas, silakan disepakati mau di mana. Di Jogja ada gembala, di sini juga gembalanya. Nanti dikiranya kok intervensi, oh gembalaku lebih mantap ngono lho. Aturan di Jogja ra mantap ngono to. Kok dikira apa ini meremehkan yang satu, mengunggulkan yang satu itu tidak bagus juga. Ya saya itu loh mau di mana saja, silakan. Saya lo dipakai ditugasi ya saya kerjakan, tidak ditugasi ya sudah tuh ya. Apa yang harus tak pertahankan? Jadi dipakai apa, bukan santai ya, tapi dipakai damai. Saya katakan plus minusnya dipertimbangkan. Bagaimana? Kalau begini, ada yang bilang begini harus tahun ini irit. Loh maksudnya piye? Kan tidak boleh ngundang orang banyak. Kalau ngundang orang banyak kena aturan physical distancing, harus ada Ya terus nek tahun depan kita kan belum tahu Covid ini sampai tahun biru. Nah sampai 5 tahun. Nah aku jenggotan. Rambutku sampai putih belum nikah, terus gimana ini? Nikah dalam roh ngono terusan. Nah terus nikah dalam roh terus piye? Ada hamba Tuhan itu saking mungkin dikatakan saking taatnya juga tidak bisa juga sih. Saking taatnya pada hukum. Oke, saya hargai, saya taat pada hukum, tapi dalam hal mana dulu? Amin. Orang mau taat pada hukum, aturan. Mari kita lihat. Saudara-saudara kita yang masjid-masjid mulai dari Jakarta, Dewan Masjid sudah tidak bisa dikondisikan begini terus. Orang suruh tidak boleh ibadah jamaah berjamaah, tidak bisa. Justru spiritualitas ini harus dibangun. Spiritualitas dibangun, maka terjadi kekuatan yang dasar, itulah kesembuhan terjadi. Amin. Kan tidak semua bisa jadi imam di rumah. Untuk Bapak nyampaikan firman, Allah Bapak anaknya. Saya kan sudah sampaikan sejak bulan berapa harus ada persekutuan di rumah. Masih ingat? Masih ingat kan? Harus ada mesbah keluarga di rumah. Setelah begitu masuk bulan Maret jebret, tidak boleh ibadah di tempat ibadah di gereja. Harus di rumah masing-masing. Sebelumnya itu saya katakan mungkin mamanya istrinya jadi mimpin pujiannya, bapak renungan, atau nanti anaknya main musik, aduh ngedrum, ada aku ritem, baru main ritem, nanti khotbah, ya kan, budenya WL, ya kan, ngadep rapopo, rame-rame kayak, semangat, wape rakroso, pujian penyembahan 1 jam 2 jam, lama-lama sepi. Apa? Tak tinggal kon nimpin hujan kesuwen apa. Aku suka ngantuk besok kerja. Ibu nek kadung semangat ngono.
ndak boleh serang-serang. Ojo ngono Bang, lha kok yo saatnya aliran roh seperti itu. Masa aku kerja lho Bu, tak tinggal wis aku pamit karo Tuhan, karo Ibu gak apa-apa ora pamit. Ora ngono. Semua ada aturan yang damai. Dihargai gitu. Coba bisa menyembah bersama, memuliakan Tuhan bersama. Zaman Nuh itu orang hanya berpikir bagaimana bisa makan, nikahkan anaknya, itu yang dipikir. Nuh khotbah pirang-pirang dino, pirang-pirang bulan, tidak didengar. Andai kata didengar, hanya didengar kok, tidak dituruti. Sejak zaman Nuh, apa Tuhan tidak gemes melihat manusia begitu? Sampai Tuhan katakan kecewa menciptakan manusia. Manusia yang diciptakan harusnya menciptakan damai, bisa memuliakan kerajaan surga, memuliakan Allah. Ternyata malah egois. Hidup hanya makan, minum, kawin, mengawinkan. Yang dipikir hari-harinya itu. Nuh sudah marah, air bah sebagai canggung atas orang-orang fasik. Ini bentuk kasih sebenarnya. Dan bentuk keadilan. Orang yang setia itu mendapat perlindungan. Janji Tuhan itu pasti bahwa orang yang setia kepadanya dilindunginya. Amin. Itu pasti kan. Tetapi orang fasik dihukum dengan air